Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Programmer Sehat bersama saya Jaan Rahmat. Dan tips programmer sehat hari ini adalah teman-teman silakan coba untuk bangun pagi ya. Karena saya yakin kebanyakan teman-teman programmer ya, termasuk saya sendiri yang belum jadi programmer, masih belajar, juga sering sekali bangun siang gitu ya. Dikarenakan kan malamnya kita bergadang ya, ngoprek segala macam. Jadi paginya kita tidak sempat bangun ya, biasanya kita tidurnya siang. Kalau saya pribadi biasanya saya terbangun di waktu subuh, tapi ketika itu habis itu saya biasanya tidur lagi. Nah, itu sebenarnya yang tidak sehat ya. Nah, mungkin tips untuk di topik ini silakan teman-teman coba bangun pagi ya, seperti itu. Untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat WhatsApp bot ya, membuat coding WhatsApp bot kemudian dihubungkan dengan chat GPT ya. Nah, kebetulan chat GPT sekarang sedang populer ya, buatan dari OpenAI. Nah, kita akan coba nih digabungkan dengan WhatsApp bot gitu ya dengan WA lah. Jadi nanti kita bisa ngetik lewat WA gitu ya seperti itu untuk nanya-nanya ke ChatGPT-nya seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan bikin dari nol ya, tapi saya akan menggunakan coding yang sudah dibuat oleh saudara M. Yusril ya. Teman-teman bisa langsung ke GitHub-nya aja, ada di github.com Sanseka ya. Nah, di bagian sini ada yang ini, WA Open API. Oke, nanti linknya saya simpen juga di deskripsi ya. Jadi silakan cek linknya di deskripsi aja atau di komentar yang sudah saya pin ya, seperti itu. Oke, oke sedikit penjelasan ya. Jadi dia ini menggunakan WA Open AI ya, di mana WhatsApp-nya itu dia menggunakan Node.js ya. Jadi teman-teman nanti harus siapin Node.js-nya dan juga nanti untuk kode editor saya akan menggunakan VS Code ya. Nah, kebetulan di channel ini untuk cara instalasi, cara download Node.js dan juga cara download VS Code itu sudah ada ya. Jadi silakan cek lagi di deskripsi ataupun dicek di komentar yang sudah saya pin. Oke. Nah, sebenarnya di sini tutorialnya sudah ada, sudah lengkap ya. Nah, di sini yang dibutuhkan Node.js dan Git base ya. Nah, kita nggak apa-apa kalau teman-teman belum punya Git, yang penting siapin Node.js-nya aja ya. Untuk Git bisa belakangan. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa langsung download aja dari sini nih. Ya, karena kalau dari Git juga sebenarnya bisa pakai Git base, tapi kita kan coba pakai terminal aja. Ya, pakai command prompt ya kalau di Windows ya. Jadi kita akan coba pakai command prompt aja seperti itu. Oke, silakan teman-teman klik ke sini nih, ke code, lalu download zip ya. Ini yang paling gampang ya. Kalau pakai Git juga boleh, silakan kalau teman-teman yang biasa pakai Git. Kalau bagi yang baru silakan di-download aja ke sini. Nah, kalau sudah kita buka foldernya ya, kita simpan ya. Mau simpan di mana? Misalkan saya pengen simpan di dokumen ya di sini. Nah, ini kita coba open ekstrak dulu ya, sorry, di ekstrak dulu ya, WA open IMain. Kalau mau diganti boleh nih, saya coba ganti jadi Sharon ya. Sharon WA karena nama nama WA saya yang mau saya coba jadi bot nanti itu namanya Sharon. Oke, saya ekstrak. Nah, ini masalahnya ini masih ada di sini ya. Jadi ini harus dipindahin dulu. Oke, dipindahin dulu, disimpan ke sini. Nah, ini yang foldernya delete. Jadi sekarang gini ya, teman-teman, silakan posisinya seperti ini, file-filenya. Nah, tuh ya, kayak gini. Tadi yang WA-nya udah saya ganti nama ya si foldernya, dan di dalam foldernya sekarang ada seperti ini. Oke. Nah, ini kalau teman-teman pengen buka pakai VS Code, silakan klik kanan, kemudian open with code ya, atau bisa juga silakan buka aja VS Code-nya dulu ya, buka aja VS Code-nya dulu. Nah, ke sini, lalu file open folder ya di VS Code-nya. Nah, terus dicari tuh foldernya ada di mana. Tadi kan ada di dokumen ya. Nah, klik, kemudian select folder. Nah, oke. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, teman-teman bagi yang ini kan projectnya gratis ya. Kita lihat di lisensinya juga ini boleh ya untuk dikomersilkan, untuk dimodif, untuk didistribusikan, untuk private use juga boleh ya. Karena dia menggunakan MIT lisensi. Nah, tapi teman-teman walaupun ini istilahnya gratis source-nya gitu ya, kalau teman-teman pengen mendukung ya teman kita ya, di sini kontributornya ada M. Yusril, ada Fahri dan ada Ardan. Nah, teman-teman bisa coba ke Saweria ya, saweria.co Sansekai. Nah, silakan masuk ke sini, teman-teman bisa melakukan donasi atau dukungan ya seperti itu. Oke, dan kebetulan M. Yusril ini ya, kalau kita lihat dari portofolionya, dia masih pelajar,
Ya, dan ini project-project yang sudah dia bikin ya. Project-projectnya bagus, jadi silakan teman-teman, walaupun projectnya gratis ya, saya sarankan untuk memberikan dukungan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah dibuka tuh, sudah dibuka foldernya. Nah, kita lihat ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, ini file utamanya di sini. Ini lumayan ya, lumayan panjang karena dia menggunakan Baileys. Ya, kalau pakai WhatsApp JS sebetulnya dia lebih lebih singkat ya kodenya. Tapi kalau Bailey memang kebanyakan yang produksi untuk WA bot pun pakainya ini gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus, nah nanti yang diubah tuh bagian sini ya. Di KJSON. Nah, ini yang kita ubah. Diubah, nah diganti dengan APK-nya. Nah, gimana cara dapatin si APK-nya? Nah, sekarang kita masuk ya untuk mendapatkan APK dari si apa si OpenAI-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ke sini ya, tinggal masuk ke sini aja nih. Nah, ke beta.openai.com melakukan APKs. Oke, untuk link, si linknya nanti saya simpan juga di deskripsi dan di apa di komentar yang sudah saya pin ya. Silakan dicek untuk masuk ke sini. Silakan teman-teman login dulu ya. Login pakai akun Google aja ya. Continue with Google. Nah, di sini saya akan gunakan akun yang ini. Silakan bebas akunnya. Paling mudah pakai Google ya. Nah, nanti kalau tidak salah ini nanti perlu masukin nama dulu tuh ya, betul ya? Masukin nama organisasi misalkan apa programmer sehat misalkan ya. Kemudian continue. Nah, di sini teman-teman nantinya perlu notifikasi. Silakan ke nomor WA boleh ya, ataupun ke WA kayaknya bisa ya tuh. Send via WhatsApp juga bisa. Kalau mau pakai SMS juga bisa. Saya coba pakai SMS dulu aja ya. Oke, send code via SMS. Nah, kita tunggu sampai SMS-nya masuk ya. Nah, nanti masukin si OTP-nya gitu ya. Kayak gitu. Nah, udah ada, udah masuk. Tinggal masukin, pastikan sinyalnya ini ya. Kalau mau lewat SMS, sinyalnya harus bagus ya. Oke. Nah, di sini ada kayak apa survei dulu ya. Ya, exploring personal use. Oke. Kemudian, nah, oke, udah masuk ke sini. Teman-teman tinggal bikin APK-nya aja. Ya, tinggal create new secret APK. Nah, ini di copy dulu ya, di copy. Ya, jangan lupa di copy ya, di copy. Kita simpan dulu di notepad APK-nya biar tidak hilang ya. Nah, sudah. Nih, dapat ya. Punya teman-teman pasti beda ya. Oke, kita klik OK. Sudah. Sampai sini kita sudah dapat APK-nya. Nah, sekarang kita akan masukkan si APK ini ke dalam sini ya, di key.json. Nah, masukkan ke sini. Oke. Nah, sudah. Sudah ya? Sudah aman? Sudah aman? Oke. Nah, di sini ada auto AI-nya mau true atau false ya. Ini maksudnya apa ya? Kita bisa lihat di dokumentasinya. Jadi jika ingin menggunakan komen silakan true, jika false menjadi false di key.json. Jika ingin menggunakan komen. Untuk komennya menggunakan .ai. Oke, kita biarkan gini aja dulu ya. Kita biarkan true aja dulu. Nanti kita lihat apa bedanya gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya ini sudah saya edit, sudah saya tambahkan juga APK-nya ke sini ya. Nah, kita sekarang jalankan. Nah, sebelum dijalankan tentu ada beberapa library yang perlu kita install ya atau perlu kita tambahkan. Nah, di sini sebetulnya sudah ada tuh di catatannya sudah ada di package JSON library yang digunakan apa aja ya. Nah ini tinggal kita install aja. Oke. Sekarang kan teman-teman ke dokumen, ke tempat yang tadi nyimpan projectnya. Nah, di sini ya, klik kanan, lalu buka pakai PowerShell. Kalau nggak ada ya, kayak punya saya ini nggak ada nih. Nah, teman-teman silakan bisa cari aja. Kalau mau pakai command prompt juga boleh kok CMD. Nah, cari ke sini. Oke, sekali lagi saya teman-teman harus pastikan bahwa si apa namanya si VS Code ya, VS Code kan udah ya, si Node.js-nya sudah diinstal ya. Dan untuk tutorial penginstalnya semua sudah ada di apa di channel saya dan di link deskripsi sudah ada. Oke, kita cek dulu aja Node version. Ya, ini Node.js saya menggunakan versi 18 ya. Kemudian npm version. Kalau tidak salah minimal itu 16 ke atas ya. Jadi teman-teman kalau ada yang di bawah 16, silakan di-update dulu gitu ya Node.js-nya. Oke, sudah. Nah, ini kita masuk dulu ke folder project-nya ya. Tadi ada di mana? Tadi ada di CD download ya. Sorry, CD dokumen. Ya, CD itu untuk CD change directory ya, untuk pindah ke folder. Sekarang kan saya ada di folder user, Ajang. Nah, saya mau pindah ke masuk ke folder dokumen gitu ya. CD spasi documents. D-nya besar ya, harus sesuai nama foldernya.
Nah, kita ls, kita dir buat lihat. Nah, di sini belum ada, belum ada, di sini belum ada apapun. Nah, kenapa belum ada apapun? Dikarenakan si folder dokumen yang ada di sini dengan yang ada di folder tuh beda, ya. Jadi dokumen ini tuh tidak sama dengan yang ada di dalam. Nah, caranya gimana? Kita copy aja folder ininya, kita copy, kita masukkan ini jadi ribet ya. Nah, kalau teman-teman punya PowerShell sebenarnya agak susah juga sih di sini nggak bisa buka PowerShell. Kalau pakai Git base itu dia bisa pakai Git base here di sini. Ya gampang ya, klik kanan, Git base here tuh, kayak gini. Nah, ya, habis itu udah tinggal jalankan kan di sini. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita coba pindahin aja ya ke sini nih. Kita copy foldernya, kita pindahin ke adanya di data C ya. Masuk ke data C, lalu masuk ke folder users ya. Lalu masuk ke folder nama nama teman-teman tuh. Kalau punya saya kan di sini namanya Ajang ya. Punya teman-teman mungkin namanya beda ya. Ya, silahkan disesuaikan. Nah, masuk ke folder Ajang. Nah, masuk ke documents. Nah, ada di sini. Ya, kita simpan di sini. Ya, jadi beda ya. Folder dokumen yang ada di sini punya saya. Kalau punya teman-teman, siapa tahu sama gitu ya. Kalau punya saya beda. Jadi dokumen di sini sama dokumen yang ada di terminal itu beda. Nah, kalau kita coba cek lagi dir buat ngecek isinya gitu ya. Nah, ini ada tuh. Udah ada. Sharon WA ya. Sudah ada. Oke. Kalau sudah di folder, kita tinggal masuk ke folder yang ini. CD, Sharon, WA. Tuh, kayak gini. Kalau pakai PowerShell itu bisa open folder nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Ya udah nggak apa. Jadi gitu ya cara-caranya, silakan di ini lagi. Yang penting foldernya ada di sini gitu ya. Seperti itu. Kalau teman-teman mau pindahin ke D juga sebetulnya bisa-bisa aja ya. Jadi nanti tinggal ke D.2 kayak gini. Nah, kemudian masuk ke foldernya gitu. Misalkan gini. Nah, tinggal masukin si folder projectnya yang tadi pindahkan ke data D gitu ya. Paste kayak gini. Udah. Nah, ini kan pertama kali dia pasti kita buka command prompt ya. Pertama kali dia pasti masuknya ke sini. Tuh, ke data C ya. Kalau mau pindah ke data D ya tinggal D.2. Ya, tinggal D.2. Enter. Udah masuk, tinggal tadi kan CD, Seran, WA. Nah, tinggal masuk ke sini. Udah, selesai. Oke, jadi kita mau pakai project yang mana nih? Mau pakai folder yang mana? Ya, udah, kita coba di data D aja ya, biar gampang. Yang ini saya close karena ini udah beda folder ya. Udah close. Ya udah, kalau sudah tinggal kita coba jalankan. Oke, kita cek dulu ya pakai dir. Nah, ini udah ada pakai JSON, jadi untuk install teman-teman silakan tulis aja npm install ya. Untuk menginstal semua package yang ada di sini. Enter. Udah. Sekarang kita tinggal nunggu proses instalasi dari package-nya ya, ataupun dari library-library yang dibutuhkan ya, seperti itu. Oke, tunggu. Ini kayaknya butuh waktu yang lama. Oke, baik, ini tadi lumayan lama ya proses instalasinya dan sudah terinstall 98 package ya. Nah, ini kalau mau dipunding boleh katanya disarankan untuk dipun dulu ya. Jadi silakan masukin perintahnya sesuai yang disarankan npm npm pum ya, npm pun. Pun atau pan ya bacanya. Nah, udah. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba buka lagi foldernya ya, pakai VS Code. Tadi berarti kita kan jadinya di data D ya, nyimpennya di data D. Jadi ya coba lihat aja ke data D. Nah, klik kanan. Kalau teman-teman ngikutin cara instalasi di channel ini gitu ya, cara install VS Code-nya ada nih, Open with Code. Jadi kalau mau buka folder ke VS Code tinggal klik kanan, Open with Code. Kayak gini. Tuh, jadi lebih gampang ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, sekarang sudah ada node modul. Ini buat ngecek doang ya. Sudah ada node modul. Dan ini juga buat ngecek doang karena ini udah selesai. Ya, instalasinya sudah selesai. Sekarang kita tinggal jalankan aja ya si projectnya. Oke, sambil kita lihat ya di GitHub-nya. Apakah ada yang kelewat. Pian install udah tinggal jalankan. Tuh ya. Ya, dan ini juga ternyata ada yang buat Termox ya. Bagi teman-teman mungkin yang nyobain di Android juga seharusnya bisa ya. Oke, untuk menjalankan tinggal tulis node index.js. Oke, ini ada firewall ya di ini aja, di allow aja aksesnya. Nah, ini tuh QR code-nya ya, terminalnya, QR code-nya. Ini bisa kita gunakan untuk scan ya, untuk login si apa sih WA kita. Nah, teman-teman
disclaimer dulu ya, karena WA bot menggunakan Bailey atau menggunakan Doge seperti ini tuh, ini tidak disupport oleh WA-nya. Jadi WA tidak mengizinkan sebetulnya untuk bikin bot seperti ini. Jadi disclaimer dulu teman-teman, jangan menggunakan WA yang dipakai kerja ya atau dipakai bisnis, dipakai sehari-hari ya. Jangan gunakan WA tersebut karena ada kemungkinan di ban gitu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk project ini, teman-teman silakan siapkan WA khusus ya yang WA-nya nggak dipakai apa-apa gitu ya. Jadi saya disclaimer dulu, jangan menggunakan WA yang dipakai sehari-hari. Ya WA untuk tugas kuliah atau untuk teman atau WA utama lah ya. Jadi teman-teman silakan siapin dulu WA baru ya untuk menjalankan ini. Takutnya karena ini kan bukan official ataupun resmi dari WA ya si botnya. Jangan sampai nanti teman-teman di-ban ya seperti itu. Oke, sebentar kita coba buka dulu. Nah, baik ya. Nah, ini apa HP saya. Ini tinggal di-scan aja sekarang. Tinggal di-scan ya. Silakan buka ke WhatsApp-nya. Nah, ini saya pun pakai WA yang beda ya dengan WA utama. Oke, nah, klik perangkat tertaut. Oke. Kemudian tautkan perangkat. Nah, ini sebenarnya tinggal kita scan aja nih si QR code-nya. Ya, sudah. Selanjutnya tinggal di-scan. Ya, sama kayak kita login ke WA ya, ke WA web misalkan, atau ke WA desktop, sama itu cara scan-nya. Oke, ini harusnya sampai sini sudah selesai. Ini tinggal nunggu aja ya, karena dia tulisannya udah connect ke server gitu. Oke, tinggal nunggu. Atau kalau mau dijalankan lagi boleh ya, di Ctrl C untuk nge-close, kemudian dijalankan lagi. Biasanya sekali connect, selanjutnya nggak perlu connect lagi gitu ya. Kalau teman-teman misalkan dimatiin si servernya, nanti pengen apa, nggak perlu scan lagi lah. Istilahnya cukup scan-nya sekali aja. Kayak gitu. Oke, ini udah connect ke server botnya. Nah, oke. Nah, kita coba pakai akun satunya lagi ya, WA satunya lagi nih, WA bis WA saya ya. Untuk apa namanya, untuk nyobain si servernya. Ini sebenarnya sebelumnya udah saya coba juga sih. Ya, ini. Oke. Kita coba klik tes dulu aja, atau kita sapa ya. Halo, Sharon misalkan. Tuh, masuk ke sini ya. Masuk ke sini, nah, terus langsung dibalas tuh. Bagaimana kabar Maharani? Kabar baik. Masuk ya. Kabar baik. Terus dibalas tuh. Saya ingin memberitahukan bahwa saya telah berhasil lulus ujian akhir semester. Saya sangat senang dan hasil ini berharap. Apa ini? Oke. Jadi si botnya ini ya habis lulus UTS katanya. UAS, lulus UAS. Oke, kita coba yang agak ini ya. Misalkan tolong buatkan coding Arduino HTML web server. Kita coba masuk ke sini ya. Kita lihat tunggu balasannya. Ini mungkin agak lama ya ketika seperti ini. Nah, ada tuh dibuatin. Tuh, langsung ya, langsung. Dan dia pun sebetulnya bisa ini ya, dia bisa eh, kalau kita ada coding yang error, misalkan tolong perbaiki codingnya, coding misalkan kita tulis misalkan coding Arduino pin mode, atau misalkan salah ya nulisnya pakai spasi, pin mode. Nah, misalkan kayak gini nih. Coba enter. Dia bisa perbaiki si codingnya. Tuh, perbaikan. Kayak gini katanya harusnya. Ya, ini udah tepat ya. Udah benar. Kita coba apa namanya? Apa? Bikinkan esai ya. Bikinkan saya esai tentang machine learning Arduino lengkap dengan referensinya. Enter. Masuk tuh. Ke sini ya, masuk ya. Ke botnya jalan berarti kan. Oke, kita tunggu sampai dia bales atau hasil server apa
apa namanya? Si esainya seperti apa yang dia bikin? Oke, tadi pesan yang pertama tidak dibalas-balas ya. Kemudian saya ubah perintahnya buatkan saya essay mengenai machine learning dalam bahasa Indonesia lengkap dengan referensinya. Dan ini udah tuh, udah dibuatkan. Ini nggak tahu kopas atau gimana ya. Machine learning adalah salah satu bla 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 bla. Ya tuh lumayan lah. Udah ada referensinya juga. Dan ini saya kurang tahu juga ya. Referensinya sesuai dengan yang ada di sini atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman sebetulnya harus cross check lagi ya. Seperti itu. Oke. Dan ini kelihatan juga tuh ada di grup lain ya. Ini ada di grup lain kelihatan juga. Jadi kalau ada yang akses atau ada yang masuk ke sini kelihatan dari sini, dari servernya. Seperti itu ya. Oke, baik. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman silakan boleh tanyakan ke saya. Tapi saya cuma nyoba doang ya, karena yang bikin project ini adalah ini ya, saudara saudara Sahril ya, M Yusril sorry, dan Fahri dan juga Ardan ya. Dan juga teman-teman, sekali lagi, saya ingatkan teman-teman kalau mau mendukung, walaupun proyeknya ini free ya, open source, dan juga lisensinya juga dibolehkan. Jadi teman-teman silakan tetap masih bisa untuk mendukung teman-teman kita ya, yang bikin-bikin seperti ini untuk, apa namanya, istilahnya, berikan donasi lah, sebisanya teman-teman, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.